Seringkali kita mendapati fenomena yang unik dan aneh. Misalnya saja kita lihat seseorang itu begitu dermawan, begitu gampang berdonasi. Tetapi di sisi lain kita mendapati keluarganya terlantar, pembantunya curhat, gajinya nggak dibayar-bayar. Para pekerja yang bekerja padanya juga dihambat kesejahteraannya. Tapi di luar dia terkenal sebagai orang yang dermawan. Ya, sebagai orang yang suka berdonasi, disebut orang baik. Seolah-olah dia begitu bersemangat, terpacu dirinya, termotivasi. Bagaimana, ya dalam tanda petik, terlalu gila, supaya kelihatan di luar itu sebagai orang yang ya dermawan, yang kelihatan baik sekali. Ya pada dasarnya yang namanya berdonasi, berderma ya memang baik begitu. Tetapi harus pakai ilmu, ada ilmunya. Di antaranya adalah sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya. Di situ Rasulullah mengajarkan begini: kafa bil mar'i isman ayyudayyi'a man yakutu. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa, dianggap berdosa. Jadi ini dosa ya. Bukan biasa saja, tapi oleh Rasulullah disebut isman, dosa. Jika dia menyia-nyiakan siapa saja yang wajib dia tanggung biayanya. Jadi ini konsep ilmu tentang nafkah, ilmu tentang bagaimana mengalirkan rizki berupa materi yang Allah berikan kepada kita. Jadi itu prinsipnya seperti obat nyamuk gitu. Yang pertama misalnya untuk diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, orang di sekitar kita, baru seterusnya seperti orang lain. Ya, konsepnya seperti obat nyamuk putar gitu. Jadi lihat pucuk dari tengah dulu, yaitu diri kita sendiri, kemudian anak, istri, keluarga, orang di sekitar kita, orang yang bekerja pada kita, lalu kepada orang lain. Jadi di konsep itu dari yang pertama itu adalah siapa yang wajib dia tanggung biayanya, itu dulu ya harus diprioritaskan. Jadi menurut konsep yang diajarkan Rasulullah ini, bahwa tidaklah elok atau dianggap berdosa ketika dia terlalu bersemangat membranding diri di luar sebagai orang baik, sebagai orang dermawan, sebagai orang yang memberi ini memberi itu kepada siapapun, sementara ya orang-orang yang menjadi tanggungannya, anaknya terlantar, istrinya nggak keurus, dia sangat pelit sekali. Bahkan kepada pembantunya pun, atau mungkin yang asisten rumah tangganya pun, gaji, bonus itu tidak pernah diberikan. Bahkan kepada orang yang bekerja kepadanya pun, kalau perlu gajinya dipotong, kalau perlu gajinya dilelet-leletin, supaya menumpuk di depositonya dia, sehingga bisa mengalirkan faedah atau lebihan. Sampai seperti itu. Nah, itu oleh Rasulullah dikatakan berdosa. Jadi di dalam berderma atau berdonasi itu juga ada ilmunya. Jadi yang pertama itu mengalirkan rizki itu adalah diprioritaskan, dimulai dari siapa yang menjadi kewajiban ditanggung biayanya atau dibiayain atau yang digaji. Itu dulu, baru ke yang lain.
Nah, ini kalau kita tidak bisa mengilmui ini, nanti bisa jatuh kepada kedoliman. Dolim kepada diri sendiri, nanti anak istri bisa protes, keluarga yang lain juga merasa bagaimana, dan itu repot nanti ke depannya. Khususnya ketika kita mengalami masa-masa sulit atau masa-masa tua. Begitu juga kita juga akan seret dalam mencari rizki. Ketika orang-orang yang bekerja kepada kita, ya, itu mengalami kerugian gara-gara sikap kita, ya, mendahulukan branding diri dalam berderma, branding diri dalam berdonasi ini itu ke tempat lain.